Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara sebangsa dan setanah air yang kita cintai, semoga kita selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. wabarakatuh. Kita tahu bahwa Fufufafa tiba-tiba meledak ya, menggelegar di seluruh antero Indonesia bahkan dunia. Kalau kita pagi hari ini membicarakan tentang Fufufafa, bukan berarti kita akan membicarakan tentang bocil yang tidak bermutu. Tetapi Fufufafa datang di tengah-tengah rakyat yang ingin menolak Gibran menjadi wakil presiden. Nah, maka nampak seolah-olah Fufufafa menjadi amunisi yang sangat dahsyat untuk menguatkan kepada MPR ataupun kepada Prabowo atau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bagaimana agar Gibran ini ditolak menjadi wakil presiden supaya persoalan bangsa Indonesia ini sudah tidak diganggu-ganggu lagi dengan eh, dengan keadaan yang sangat memilukan beliau itu ataupun oleh orang tuanya yang selalu cawe-cawe. Ini menjadi penting sekali. Tetapi bukan karena like and dislike, tetapi memang alasan secara hukum atau secara moral sangatlah pantas apabila Gibran tidak dilantik menjadi wakil presiden. Kita bersama tokoh yang ada Bapak Sunarko, ada Bapak Rizal Fadila, dan ada Bapak Marwan Batubara. Dan satu lagi ada tokoh yang nanti akan menyusul datang, ya. Tapi yang jelas mungkin bukan Pak Said Didu atau bukan Pak eh, GN atau bukan Bang Din, ya. Nanti khawatir nanti ada orang kemudian menyerbu, mengganggu, tetapi kita memilih tempat ini di tengah-tengah Ragunan ini memang sengaja untuk menjaga keamanan. Kalau ada yang mengganggu, maka kita sudah bicara kepada pimpinan Bonbin untuk melepas supaya baik. Kami mohon mungkin Bapak Rizal Fadilah untuk berbicara pertama untuk menanggapi tentang Fufafa yang mungkin dilihat secara hukum atau secara moral. Saya kira silakan. Terima kasih Om Lim. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Jenderal Narko, Pak Dr. Marwan, yang saya hormati, bahwa Gibran Rakabuming Raka ini memiliki cacat yang sempurna, sehingga memang tidak layak, tidak pantas untuk dilantik sebagai wakil presiden pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kesempurnaan cacat itu, bahasa Arabnya itu aib tamam, atau bahasa Inggrisnya perfectly flawed, cacat sempurna. Cacat sempurna. Pertama, cacat demokrasi. Setelah KPU menerima pendaftaran Gibran dan juga waktu itu paket Prabowo, kemudian DKPP menghukum KPU atas kesalahannya sebelum ada perubahan PKPU sudah menerima, maka itulah kita sebut cacat demokrasi, ya, karena KPU itu institusi dari demokrasi. Yang kedua adalah cacat konstitusi, yaitu ketika Mahkamah Konstitusi membuat aturan yang menjadi kewenangan DPR seharusnya, itu putusan MK 90, bid'ah itu nambah-nambah gitu ya. Sehingga Gibran lolos. Saya kira kemudian jadilah kualifikasi bagi Gibran itu cacat konstitusi. Yang ketiga, cacat hak asasi. Karena Komisi Tinggi, ya, High Commission of Human Rights, itu sudah menetapkan bahwa Indonesia termasuk pelanggar HAM. Dan pelanggaran HAM-nya itu adalah cawe-cawenya Jokowi dan lolosnya Gibran. Gitu ya. Jadi Gibran itu cacat hak asasi manusia. Dan yang keempat, cacat moral dan cacat agama.
Nah, inilah kasus Fufu Fafa gitu ya. Jadi dia menyempurnakan gitu. Menyempurnakan cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat hak asasi, dan sekarang cacat moral dan cacat agama. Dari sisi keagamaan, konten Fufu Fafa itu kan kita tahu isinya juga menyerang, menyinggung, menista Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini masalah keagamaan yang serius. Dari segi moral, ya ada eksploitasi seksual, ada penistaan terhadap tokoh dan institusi, pokoknya tidak layak dilakukan oleh manusia yang sehat, gitu ya. Sampai-sampai ada yang meminta periksa dong, gitu kan, kesehatan mentalnya Gibran. Saya kira kasus Fufu Fafa ini menjadi multidimensional sekaligus menyempurnakan cacatnya Gibran. Ya. Aspek hukum ya gitu, konteks Fufu Fafa jelas. Pakar hukum tata negara Pak Refli Harun mengingatkan itu pelanggaran berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169J, yaitu tidak memenuhi syarat karena melakukan perilaku yang tercela. Perilaku tercela itu menurut pasal 169J Undang-Undang 7 tahun 2017 itu menjadi syarat bagi presiden wakil presiden. J atau C. 169J. 169J gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian dalam penjelasan undang-undang itu pasal tadi disebut, yang disebut perbuatan tercela itu adalah kalau melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Gitu. Jadi bukan norma hukum, itu kan. Dan itu sudah memenuhi apa yang menjadi kontennya Fufu Fafa, itu sudah memenuhi. Nah, itu pelanggaran terhadap norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Jadi sudah memenuhi pasal 169J dan penjelasannya. Gitu. Itu undang-undang. Yang kedua adalah atasnya undang-undang ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Di situ juga jelas bahwa penyelenggara negara itu tidak layak, bahkan harus mundur jika tidak jujur, gitu. Kemudian melanggar aspek-aspek moral, gitu kan, tidak sportif, merusak martabat diri, itu martabat masyarakat bangsa, itu disebutkan di situ soal etika kehidupan berbangsa. Jadi bisa melakukan pelanggaran atas ketetapan MPR 6 tahun 2001. Bahkan kalau naik lagi ke Undang-Undang Dasar 45 kan 7A itu impeachment itu kan bisa bagi yang melakukan perbuatan tercela di samping melanggar hukum, korupsi, kemudian pidana berat, pengkhianatan negara, termasuk perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Berarti bisa diimpeach. Gitu. Sehingga kembali ke sini, ini ada kewenangan besar bagi MPR sekarang. MPR untuk dua hal. Kalau misalnya sudah dilantik itu diimpeach berdasarkan pasal 7A Undang-Undang 45 itu kan baik presiden dan atau wakil presiden disebut di situ. Cuman jalannya panjang. Yaitu melalui DPR dulu, terus ke MK, baru ke MPR gitu. Jadi kalau misalnya setelah dilantik baru diberhentikan, PR kita jadi banyak. PR-nya banyak. Bakal akan ada demo-demo besar gitu kan, dan ini sebenarnya merugikan presiden kalaupun presiden dilantik. Gitu kan, dia akan menghadapi pekerjaan rumah yang sebenarnya tidak perlu. Baru dilantik
sudah didemo oleh publik gara-gara urusan Gibran. Gitu ya. Jadi harusnya kewenangan MPR ngambil yang kedua, gitu, yaitu tidak melantik, gitu, berdasarkan atas 169J tadi, gitu kan, Undang-Undang Pemilu, atau berdasarkan ketetapan MPR 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. MPR itu aja dasarnya tidak memenuhi persyaratan, sekaligus ini menyangkut kewajiban MPR untuk melaksanakan ketetapan MPR tahun 2001 nomor 6 bahwa dia diperintahkan untuk melaksanakan, gitu Pak. Ketetapan MPR di situ pasal 3 Pak. Pasal 3 ketetapan MPR 6 tahun 2001 itu menyatakan semua lembaga tinggi, karena MPR jadi lembaga tinggi, itu kan 2001 itu harus menjalankan ketetapan MPR 6 2001, yaitu soal etika kehidupan berbangsa. Jadi MPR ini punya kewenangan penuh untuk tidak melantik, gitu. Mau pakai ketetapan MPR, mau pakai undang-undang pemilu, gitu. Oleh karena itu kita rakyat, taruhlah bagian dari rakyat, gitu kan, menuntut, mendesak MPR untuk tidak melantik Gibran Rakabuming Raka, itu kan, sebagai wakil presiden. Dia sudah cacat sempurna. Ini adalah musibah bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya relevan sekali kita mendesak. Kita bagian dari rakyat Indonesia, tidak rela punya wakil presiden yang memiliki kecacatan sempurna seperti itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa Mas Rizal sudah memaparkan secara lengkap dan sempurna. Jadi kami berharap nanti Pak Narto sebagai tokoh yang dikenal masyarakat lurus, tegas itu. Ini langkah-langkah seperti apa yang akan ditempuh. Tetapi sebelumnya Pak Marwan Batubara yang saya kira juga sangat concern sekali dan sering membahas persoalan ini untuk menguatkan, menambahkan apa yang disampaikan Mas Rizal tadi tentang apa itu cacat sudah sempurna, baik secara undang-undang, secara moral, secara bahkan undang-undang dasar, dan banyak yang sudah disampaikan itu. Mungkin kita berharap Pak Marwan untuk menambahkan supaya ini tidak sekedar omon-omon, tetapi memang harus diupayakan. Apalagi MPR, DPR yang baru ini barusan saja dilantik. Dia harus diuji bagaimana ini ada persoalan seperti ini supaya tentu jalannya roda pemerintahan yang akan datang itu tidak terganggu-ganggu oleh persoalan-persoalan yang sangat menjadi masalah bagi kita semua. Saya perlahan Pak Marwan. Ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi judul acara kita hari ini, rakyat menolak pelantikan Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, penolakan ini tidak sekedar penolakan tanpa dasar, lebih karena emosi perlawanan dan sebagainya. Tapi justru karena melihat kepada fakta di lapangan di satu sisi, lalu aturan main bernegara di sisi lain. Bahwa negara ini adalah negara hukum, maka bicara tentang adanya pelanggaran itu dilihat apa yang dilanggar dan delik apa yang dilanggar seperti itu, lalu dari situ nanti harus ada keputusan yang diambil. Nah, lembaga-lembaga yang mengambil keputusan ini bisa saja memang lembaga-lembaga yudikatif seperti MK maupun Mahkamah Agung misalnya, atau pengadilan berbagai tingkat, apakah PN atau sampai ke MA tadi. Tapi selain itu juga bisa melalui lembaga politik seperti DPR, MPR, dan DPD. Nah, saya kira tidak harus terpaku bahwa ini harus di lembaga
yudikatif misalnya, lembaga politik seperti MPR pun saya kira eligible untuk melakukan proses terhadap adanya hal-hal yang melanggar hukum tadi. Nah, karena itu kalau kita melihat misalnya objek yang memang menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu bahwa Gibran itu memang tidak qualified karena adanya pelanggaran aturan, tapi juga karena secara individual, personal, itu punya masalah. Ada masalah cacat moral, ada masalah cacat mental. Dan itu diatur kalau cacat moral seperti apa, cacat mental seperti apa. Seperti tadi yang disebutkan Pak Rizal, yaitu kalau bicara secara hukum ada cacat moral, misalnya melakukan perbuatan tercela, maka ini menurut Undang-Undang Pemilu tadi yang disebutkan nomor 7 2017 pasal 169J, memang tidak layak dilantik. Oke, sudah terlanjur lolos, tapi kalau bisa dibuktikan memang moralnya cacat, ya saya kira kita tidak boleh membiarkan ini terjadi untuk akhirnya dilantik juga. Itu satu hal yang sangat penting ya. Jadi kita bicara tentang aturan main. Tapi juga MPR itu adalah lembaga politik yang harus memperhatikan aspirasi rakyat. Mereka baru dilantik tanggal 1 Oktober beberapa hari yang lalu. Dan mereka terpilih karena adanya proses politik. Ada yang namanya pemilu. Tidak ada yang tiba-tiba muncul ditunjuk oleh presiden atau kelompok tertentu untuk jadi anggota DPR atau MPR atau DPD. Tapi mereka dipilih rakyat. Nah, sekarang dengarkanlah aspirasi rakyat itu, bahwa rakyat ini sekarang menuntut orang yang cacat moral, cacat mental ini tidak layak untuk dilantik. Sehingga kita tidak perlu menunggu misalnya dilantik dulu baru nanti dijalankan proses yang diatur dalam konstitusi, yaitu melalui pasal 7A, 7B, dan seterusnya. Jangan seperti itu. Kita harusnya efisien, tapi yang lebih penting bahwa ini ada masalah moral, tapi ada aturan yang diatur dalam berbagai undang-undang ataupun konstitusi, tapi juga ada aturan main, yaitu melalui demokrasi yang menghasilkan pemilu dan orangnya itu sudah diangkat. Jadi proses politiknya saya kira juga harus diterapkan. Bukan cuma masalah yudikatif, tapi ini masalah politik dan rakyat barusan bersuara, maka suara rakyat ini harus diperhatikan oleh MPR untuk segera membatalkan. Adakan sidang, ya rakyat nanti akan berbondong-bondong. Saya kira ini yang kita lakukan hari ini adalah awal dari disampaikannya aspirasi rakyat untuk tidak dilanjutkannya pelantikan Gibran oleh MPR tanggal 20 Oktober nanti. Sebetulnya suara-suara yang menuntut ini sudah tersebar di mana-mana. Cuma memang belum menyatu untuk disampaikan ke MPR. Nah, saya kira dalam waktu dekat kita harapkan ada suara yang akan menyampaikan ini. Dan dengan begitu, MPR menjadi sempurna sebagai lembaga politik yang memperhatikan aspirasi rakyat. Nah, kalau kita tarik mundur misalnya, sejak bulan Januari, itu kampus-kampus bergerak, menyatakan sikap. Ribuan guru-guru besar dari seluruh kampus di Indonesia, jumlahnya itu saya sempat Google, itu pernah sampai 300-an kampus, dan guru besarnya itu ribuan. Dan ini adalah bagian dari perwakilan suara rakyat. Mereka ini adalah benteng dari demokrasi kalau kita bicara orang-orang yang memang paham. Tidak seperti paham politik demokrasi, tidak seperti rakyat biasa di lapangan sana yang mungkin juga kalau dikasih bansos misalnya milik siapa itu mereka ikut saja. Tapi justru orang-orang yang terdidik, intelek, mewakili kampus hampir di seluruh Indonesia. Mungkin kalaupun ada yang menolak itu yang tidak sejalan untuk menolak Gibran itu paling bisa dihitung di bawah 20 kampus. Tapi ratusan itu menyatakan sikap menolak Gibran melalui putusan MK nomor 90
2023 waktu Gibran akan dicalonkan menjadi calon presiden yang menjadi wakil Prabowo. Jadi maksudnya adalah bahwa aspirasi rakyat itu sebetulnya sudah disampaikan sejak bulan Januari, dan rakyat itu diwakili oleh orang-orang terdidik intelek di ratusan kampus, dan bisa dilihat dari bagaimana guru-guru besar itu menyatakan sikapnya. Nah, tapi akhirnya Pilpres juga tetap jalan. Cuma karena di belakang hari kita menemukan cacat mental, cacat moral, cacat psikologi tadi ya, maka ini sudah seharusnya diperhatikan oleh MPR. Aspirasi yang dulu itu lebih kepada aspek legal konstitusional, lalu ada KKN melanggar berbagai aturan yang ditetapkan oleh MPR atau TAP MPR, tapi belakangan juga ditemukan adanya cacat moral setelah terbongkarnya kasus Fufu Fafal. Nah, karena itu saya kira tidak lagi waktunya bagi MPR untuk berpikir atau membahas bertele-tele bahwa ini akan dibahas atau tidak, dan nanti ujungnya itu tetap dilantik, ya. Tapi saya kira suara itu mestinya bisa menjadi bulat. Ya, terserah bahwa itu misalnya suara-suara anggota MPR yang datang dari pendukung Prabowo Gibran, tapi kalau mereka memperhatikan aspirasi rakyat dan ini sesuatu yang sangat menyangkut martabat hidup bangsa Indonesia, maka seharusnya mereka itu segera untuk bersidang dan memutuskan ini tidak dilantik. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa seandainya tetap dilantik, ya, seandainya MPR tetap melantik, mereka, MPR dan rakyat perlu mencatat bahwa kita akan melanjutkan tuntutan kalau sudah dilantik supaya pemecatan Gibran itu tetap dilakukan melalui proses pemakzulan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 7A, 7B, dan seterusnya. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Marwan. Pada Pak Sunarko, ya, saya kira sangat lengkap sekali dari dua pembicara tadi, Pak Marwan dan Pak Rizal Fadila, tentang usulan atau menunjukkan bahwa sudah selayaknya tidak dilantik Gibran sebagai wakil presiden. Secara hukum tadi saya kira sudah alasan lengkap sekali dari Pak Rizal. Nah, Pak Narko melihat, tahu antusias keinginan masyarakat untuk bukan menjegal, tapi sebenarnya untuk menegakkan negara yang lebih wibawa lagi, sangat tidak pantas untuk dilantik kalau menurut Pak Marwan dan Pak Rizal Fadila. Sebelumnya saya juga minta nanti Pak Narko menanggapi, apakah itu ada kaitannya dengan kenapa waktu pelantikan di DPR itu tidak datangnya Gibran itu, apa karena memang sudah merasa minder, dan rakyat atau anggota DPR dan MPR nampak tidak mau ada tepuk tangan sedikit pun pada Jokowi? Apa kemarahan itu rakyat kepada rezim itu ada kaitannya terhadap itu? Saya persilakan, Pak. Terima kasih, Om Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah lengkap sebenarnya ulasan masalah Gibran dengan akun Fufu Papa yang sekarang sedang jadi trending topik. Jadi sebenarnya Gibran itu secara hukum, secara moral, secara agama udah nggak layak jadi pemimpin. Sudah tidak layak jadi pemimpin. Karena itu pada kesempatan ini saya sebenarnya ingin saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya meluangkan waktu untuk mungkin mengamati, kemudian menganalisis dan memutuskan. Kita tahu
Gibran dinyatakan dalam Pilpres ini menang sebagai atau terpilih sebagai wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia. Dan kita tahu semua ini, kita tidak tahu hidup kita ini nanti sampai nanti sore, sampai besok atau dan lain sebagainya. Nah, saya bayangkan kalau presiden berhalangan bisa macam-macam, sakit sampai kemudian dipanggil sama yang maha kuasa dan lain sebagainya. Nah, kita punya pemimpin seperti Gibran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal Fadila, cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat moral, cacat mental, cacat agama gitu. Lah orang Indonesia yang 280 juta itu banyak yang lebih baik, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih mampu. Masa kemudian MPR yang punya wewenang melanjutkan melantik atau membatalkan, enggak mikir. Karena pada kesempatan ini kepada seluruh bangsa, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kita memang berharap MPR membatalkan seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Marwan. Tapi mungkin kita rakyat juga perlu bersuara kalau MPR sampai tidak membatalkannya. Kita nggak mau dipimpin oleh orang tak bermoral, tak beradab, dan tak berilmu. Udah jelas tak berilmu. Dia hanya punya sertifikat dari Dikbud. Pendidikannya setingkat dengan SLTA. Bingung gitu saya itu. Kelas 2 SMA pindah dari Solo ke Singapura selama 4 tahun. Masa cuma dapatnya sertifikat dari Dikbud setara dengan SLTA. Kita kan bisa ukur kira-kira ilmunya gitu kan. Kita pemimpin itu harusnya orang pilihan, pinter, bermoral, punya leadership yang baik, punya sikap-sikap yang baik. Nah, Gibran, kita bisa nilai ini orang dari akun yang namanya buku Papa itu. Sangat tak beradab. Pemimpin tak beradab apa yang kita harapkan? Mau dibawa kemana? Kita yang 280 juta kurang lebih ini. Terusnya enggak kehormatan kita di mata bangsa-bangsa lain atau negara lain yang ada di sekitar kita. Terusnya tidak. Dan dunia perguruan tinggi, baik guru besarnya dan mahasiswanya, terusnya enggak kalau dipimpin sama orang yang seperti ini. Saya bicara bukan dalam ini, dalam rasa karena tidak senang sama Gibran. Saya nggak ada urusan. Tapi saya dan banyak orang yang setelah saya ajak ngomong, nggak yakin negara ini bisa maju dipimpin oleh orang seperti Gibran ini. Dia mau kaya raya, dia mau jadi raja di kampungnya atau di rumahnya sana, tak peduli, nggak masalah. Tapi kalau dia memimpin bangsa Indonesia yang begitu luas, begitu besar, kita udah tertinggal dari negara tetangga kita. Saat ini Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, relatif masih tertinggal. Yang ada mungkin yang lebih tertinggal dari Indonesia di Asia Tenggara ini. Tapi umumnya di sekitar kita ini, kita udah sangat tertinggal. Padahal kita merdeka paling dulu. Nah, ke depan harusnya kita punya kader, kita punya bibit lulusan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dibentuk sekian banyak, dibiayai sekian mahal, mahasiswa dan guru besarnya sekolah dengan susah payah bertahun-tahun. Kemudian orang tak berilmu disuruh mimpin kita ini. Gitu. Saya ingat dulu saya waktu masih dinas dikatakan yang jadi komandan itu orang yang terbaik yang ada di unit itu. Saya masih ingat, saya bekas tentara.
Komandan itu harus menempatkan diri sebagai orang terbaik yang ada di satuan atau unit itu. Dia lebih pintar, dia lebih berani, dia jujur, dia punya moral yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu persyaratan. Jujur, berani, pintar, bertanggung jawab, dan lain-lain. Ini kita 280 juta, punya kader banyak, punya banyak. Nah, karena itu pada kesempatan saya coba apa? Mau yang menyentuh hati lah, terutama para dunia perguruan tinggi, tokoh. Apa yang mau kita harapkan kalau kita punya pemimpin seperti itu? Tidak jujur, membohong. Tadi dibilang, kata Pak Marwan, ada undang-undang di Undang-Undang Dasar, pasal berapa saya tidak tahu. Orang yang punya cacat moral, orang yang ini tidak pantas jadi presiden. Ada diterapkan. Nah ini cacatnya udah jelas banget kok. Dan kita nggak menghina orang cacat. Tidak. Kita nggak menghina orang cacat. Tapi kita orang cacat kita jadikan pemimpin, kita yang salah. Saya coba menyentuh para cendekiawan, guru besar, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Banyak bibit-bibit calon pemimpin bangsa yang bermutu, bermoral. Yang kita punya harapan untuk bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Nggak tertinggal seperti sekarang gitu. Tahu-tahu kita milih orang yang saya sudah tidak perlu lagi sampaikan. Tadi sudah diulas, terlalu panjang. Belum lagi lihat fisiknya. Mohon maaf, nggak meyakinkan. Pemimpin itu harus gagah. Saya ingat itu pemimpin Malaysia umur 90 tahun lebih, Pak Mahathir Muhammad. Umur 90 tahun masih gagah. Kita umur belum 40. Mohon maaf ya. Kalau masuk tentara di Tamtama juga nggak diterima. Lalu saya bekas tim seleksi kok untuk masuk tentara pernah. Penting itu. Penting. Tampil gagah. Karena itu tampilan performan kita pertama itu tampil depan publik itu kesan pertama ini orang hebat. Setelah itu baru dari sikapnya. Nah ini juga sekaligus saya menyinggung para pendukung fanatiknya dia. Saya tahu para pendukung fanatiknya itu dapat makan dan dapat hidup dari dia. Tapi ngerti deh, bangsa ini mau dibawa kemana setelah ini? Gitu. Setelah ini. Jadi saya melihatnya dari situ. Kalau dari sisi hukum udah jelas kok bro. Siapa yang saya kemarin baru ketemu sama Mas Roy Suryo yang mengatakan 99,99% akun Popo Papa itu punya Gibran. Isinya sangat nggak bermoral, sangat tak beradab, sangat tak beretika. Itu mau jadi pemimpin kita. Bahkan kata Roy bilang, sebenarnya instansi negara ini juga sudah tahu kalau itu Gibran, cuma nggak berani ngomong saja kan. Dan ini seorang pakar IT ngomong ke saya gitu. Dan saya kemarin juga baru ketemu sama Pak Refli Harun yang katakan, secara hukum dia udah bisa ditolak untuk tidak dilantik. Jadi kalau ini juga dilantik, ya kita bisa bayangkan MPR ini seperti apa orangnya. Ya mudah-mudahan salah ini bukan saya. Tapi kita rakyat yang nggak pingin dipimpin pemimpin yang tak bermoral, tak bermutu. Karena kita takut belakang hari Indonesia ini jadi bangsa yang memalukan di dunia ini. Kita tetap harus siap bersuara sebelum dilantik sekarang agar MPR membatalkan pelantikan Gibran. Kalau kita nggak bersuara seperti ini, lenggang saja karena manusia ini nggak punya malu. Ya mungkin yang ngusung-ngusung dia juga nggak punya malu gitu. Dia nggak mikir
kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya mikir dirinya sendiri. Hanya mikir. Karena itulah, mari kita bersuara. Saya terus terang menolak Gibran dilantik jadi wakil presiden. Saya tidak yakin dia bisa jadi pemimpin bangsa ini yang bisa mengharumkan bangsa ini. Dan saya yakin juga banyak teman-teman saya. Tapi mari kita bersuara. Itu hak kita. Kita perlu dipimpin oleh orang yang bermutu. Orang yang mampu. Orang yang punya ilmu. Orang yang jelas. Kita 10 tahun ini oleh bapaknya si Gibran ini kita kehidupan berbangsa bernegara kita paling jelek bandingkan dengan 6 presiden sebelumnya. 6 presiden sebelumnya. Nanti lagi dipimpin sama yang ini. Lebih parah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Intinya, berharap MPR batal nggak? Kalau tidak, rakyat kita bersuara. Bukan karena benci pada Gibran. Tapi kita tidak mau hancur negara kita karena dipimpin orang tak bermutu dan tak bermoral. Itu masalah sekarang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak ini, masalah katanya kemarin Jokowi gak dapat aplaus di DPR Dan Gibran yang si hadir. Gibrannya gak ada. Ya kita udah nggak perlu tanya ke saya lah. Semua kita tahu kepercayaan rakyat sudah gak ada sama Joko Widodo. Si Gibran kira-kira begitu. Kira-kira dugaan. Ini bisa dilihat kemarin dia hadir pada ulang tahun TNI di Monas. Pertama dia jalan dengan calon presiden terpilih. Habis itu mundur di belakang. Kelihatan dia minder. Kelihatan dia tidak percaya diri untuk tampil di depan publik. Nah, kalau itu terlihat masih ada rekamannya. Saya berani ngomong ini karena saya lihat. Nah, kalau nanti jadi pemimpin, apa lagi? Nanti kayak bapaknya lagi. 10 tahun, berapa kali dia datang di sidang umum PBB? Sekali atau berapa kali? Atau nggak pernah? Karena nggak punya percaya diri. Nah, kita nggak boleh gitu. Kita lihat banyak pemimpin di negara-negara tetangga kita. Biar muda, biar tua, dia berani berdiri tegak di forum antar bangsa dengan gagah. Ini kehormatan bangsa loh. Yang 280 juta orang. Itu tanggapan saya, Pak Mursalim, berkaitan dengan kemarin. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Narko, begitu gamblang dan mudah untuk cerna, karena masyarakat ini saya lihat dari 10 channel ini ya, 1, 2, 3, 4, 10 ini tidak intinya ini rakyat atau masyarakat memberikan aplaus dan tanggapan dan dorongan. Dan saya kira ini apa yang disampaikan Pak Marwan tadi, mungkin beralih Pak Marwan dulu sebelum ke Pak Rizal. Bahwa teknis di lapangan ini nampaknya kan memang harus ada perjuangan untuk menyampaikan hal-hal ini dari tokoh-tokoh, untuk menyampaikan sesuatu dari masyarakat, bahwa lebih sangat elegan ya apabila memang dibatalkan di tingkat oleh MPR daripada melalui proses hukum notifikasi yang disampaikan Pak Marwan tadi. Prosesnya kan terlalu panjang. Tetapi komunikasi di civil society ini kan memang perlu perjuangan ya. Terutama ini tidak mungkin apabila DPR yang baru kemudian mempunyai inisiatif menanggapi masyarakat ini, kemudian memproses secara hukum tadi sehingga membatalkan itu. Tentu harus ada dorongan-dorongan daripada tokoh, bagaimana cara mengkomunikasikan kepada DPR, MPR, DPD untuk agar hari ini betul-betul menjadi perhatian, supaya ongkos bukan dari sisi materi, tetapi ongkos politik, ongkos waktu, ongkos segala macamnya itu menjadi lebih efektif. Silakan Pak Nur. Ya, jadi saya kira soal ongkos atau biaya yang harus dikeluarkan itu satu hal yang bisa saja kita harus ambil seandainya itu lebih mahal. Karena yang lebih penting adalah, yang lebih prinsip itu adalah soal
kesepakatan kita bernegara itu ada dasarnya. Ya. Ada falsafah negara Pancasila, ada konstitusi, lalu ada reformasi, ya, untuk mengembalikan lagi ke cita-cita awal berdirinya negara Indonesia. Lalu ada sejumlah undang-undang dan peraturan yang menjadi rujukan, yang kalau kita bilang kita negara hukum, maka ini harus menjadi panglima. Hukum menjadi panglima. Nah, setelah itu pijakan utama. Nah, kalau memang bisa dilakukan dengan efisien tanpa harus lewat proses pemakzulan 7A, ya kenapa tidak? Gitu kan? Itu. Jadi tetap pokoknya dasarnya adalah penegakan hukum karena negara hukum. Tapi kalau bisa penegakan hukum ini ditempuh dengan ongkos yang lebih murah atau efisien, itulah yang sedang kita upayakan. Itu satu hal. Kemudian rakyat perlu diingatkan bahwa 10 tahun Jokowi berkuasa itu sudah menghasilkan banyak kerusakan, ya, rusaknya demokrasi, dihianatinya konstitusi, Pancasila, lalu juga dihianatinya kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Ini seolah sudah tidak ada. Dampaknya sudah kita rasakan. Misalnya soal penggusuran, ya, penggusuran yang ada di Rempang, di Wadas, kemudian di PIK, dan di berbagai tempat lain. Itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Kemudian tingkat kemiskinan itu justru bertambah. Hutang negara itu meningkat, hidup makin susah. Lapangan kerja akhir-akhir ini itu justru semakin sempit atau pengangguran meningkat. Nah, dampak seperti ini ya tidak lepas dari bagaimana Jokowi menggunakan kekuasaannya. Berkuasa dengan menghalalkan segala cara, anti demokrasi, khianat konstitusi, khianat reformasi. Ya, itu sudah sangat nyata fakta di lapangan seperti itu. Nah, ini kalau ada kesempatan untuk, nah di sisi lain dengan nafsu berkuasa, mencengkeram kekuasaan yang semakin meningkat dari Jokowi, setelah gagal untuk berkuasa 3 periode, maka penghalalan segala cara tadi ditempuh dengan menaklukkan DPR, menaklukkan MK, yang menghasilkan Gibran si Fufu Fafa. Ya, jadi kalau kita lihat rentetan yang seperti ini, sudah menghasilkan sesuatu yang rusak bagi negara dan rakyat, maka rakyat mestinya itu menggunakan suaranya untuk rame-rame lah kita. Mari berbondong-bondong datang ke MPR supaya tadi proses yang lebih efisien tanpa menunggu dilantik ini bisa terlaksana. Sebelum pelantikannya. Sebelum Jadi pelantikan. waktunya dalam 2 minggu, 3 minggu itu. Sebelum, betul. Jadi mulai besok atau lusa itu Ya, kita ya. sudah harus mulai bergerak menyampaikan aspirasi. Nah, lalu setelah rakyat menyampaikan aspirasi, Presiden terpilih juga harus memperhatikan ini. Apalagi kalau dia setia dengan 7 sumpahnya itu, ya, Sabta Marga TNI. Ya kan, antara itu dia harus adil, memperhatikan suara rakyat dan memperhatikan misalnya Pancasila itu amanatnya apa, konstitusi itu apa, dia harus dengar ini. Dan kalau memang rakyat menyampaikan aspirasi seperti itu, maka sudah waktunya Prabowo juga saya kira bisa bersikap dan mendorong Gerindra misalnya, atau partai-partai yang selama ini mendukung untuk terpilih menjadi presiden 2024 ini, ya, barusan Pilpres 2024-2009, maka sudah waktunya Prabowo juga bersikap. Ya, apalagi ya, yang kita khawatirkan adalah seandainya sampai Gibran lolos, ya, tidak tertutup kemungkinan justru Prabowo pun akan dihabisi dengan politik penghalalan segala cara yang dilakukan oleh Jokowi selama ini. Dia bisa menaklukkan DPR, dia bisa menaklukkan lembaga-lembaga yudikatif, lalu dia bekerja sama dengan oligarki konglomerat yang punya banyak uang, misalnya logistik.
maka partai selama ini sudah ditaklukkan, maka Gibran bisa lolos. Nah, tidak tertutup kemungkinan bahwa kekuatan yang sudah dipegang oleh Jokowi selama ini bisa juga dipakai untuk setelah Gibran dilantik, justru Prabowo dilumpuhkan. Ya, Prabowo bisa lumpuh oleh bagaimana sikap politik Jokowi selama ini. Nah, karena itu sudah waktunya ini bagi Prabowo juga untuk berhitung bahwa Gibran ini jangan sampai dilantik lah, begitu. Karena kalau sampai dilantik, korbannya itu bukan cuma rakyat negara, tapi dia sendiri sebagai presiden terpilih. Prajurit Sabta Marga ini juga bisa dihabisin nanti. Ini kekhawatiran saya yang perlu saya ungkapkan. Saya tidak menuduh, saya tidak memprovokasi, tapi mari Pak Prabowo juga renungkan ini gitu. Jangan sampai nanti dia menyesal di belakang hari karena akhirnya misalnya awalnya itu Gibran akan berkuasa di Jakarta. Ya, dengan adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang daerah khusus Jakarta misalnya. Jadi kita tidak mendorong Prabowo manas-manasi, walaupun yang dihabisi secara hierarkina di dalam UFA itu ada beliau. Tetapi kita mengingatkan dari sisi etik, hukum, dan moral itu. Betul, dan juga kita punya aturan main. Aturan mainnya itu apa? Tadi ada proses yang bisa dilakukan oleh MPR sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau dulu memang ini lembaga tertinggi, tapi sekarang ini sama levelnya, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, dan sebagainya. Tapi biar begitu, kalau sudah bicara bahwa ini lebih banyak faktor politiknya, maka MPR itu sangat menentukan. Apalagi kalau kita menginginkan proses yang efisien tadi yang Om tanyakan. Sudah waktunya juga bagi prajurit Sabta Marga seperti Prabowo juga mulai berhitung dan menyiapkan langkah-langkah bahwa tuntutan rakyat ini sesuatu yang dia harus perhatikan, dan mudah-mudahan juga dia bisa luluskan permohonan kita agar Gibran tidak jadi dilantik. Ya, baik. Closing statement dari Pak Marwan, 1-2 menit saja. Proses teknis ya, karena ini kan tinggal 20 atau beberapa hari saja. Untuk meyakinkan MPR bahwa ini adalah kehendak masyarakat dan bukan keinginan semata-mata, tapi memang betul-betul sangat tidak layak lah untuk dijadikan wakil presiden karena pelanggaran tadi. Apa langkah-langkah yang akan kira-kira ditempuh oleh rakyat atau masyarakat atau para tokoh untuk supaya melalui proses ke MPR itu sangat lebih simpel lah gitu? Ya, saya kira rakyat sudah merasakan dampak negatif dari pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Dan salah satu yang bisa jadi ukuran bahwa ini berhasil atau tidak itu adalah protes dari dosen dan guru-guru besar di hampir seluruh kampus Indonesia. Itu bisa menjadi rujukan sebetulnya. Ya. Nah, karena itu saya kira bukan cuma rakyat, tapi para dosen, para guru-guru besar di kampus ini, saya sangat berharap juga teman-teman aktivis LSM dan sebagainya itu untuk datang berbondong-bondong ke MPR, DPR, MPR, DPD, Kompleks Senayan. Kapan? Ya, kalau bisa mulai besok, tapi ini perlu kita lakukan secara masif dan berkelanjutan mungkin dalam waktu 5-7 hari menjelang tanggal 20. Jadi nasib Anda sebagai rakyat atau Anda sebagai dosen, guru-guru besar di Indonesia ke depan itu tergantung kepada bagaimana proses yang akan berlangsung di MPR dalam waktu 2 minggu ke depan. Kalau sampai dilantik, ya saya kira apa yang sudah terjadi selama pemerintahan Jokowi itu bisa terulang. Jadi mari sama-sama kita berbondong-bondong menuntut supaya MPR itu tidak jadi melantik Gibran. Baik, saudara, semoga dalam beberapa hari ini apabila para tokoh, para masyarakat kemudian ada terjadi pertemuan dengan lembaga MPR atau juga teman-teman di DPD, tentunya masyarakat akan memasang telinga untuk bersama-sama mendorong karena perjuangan kita ini kan sudah bertahun-tahun, bukan tentu kepada Gibran, tapi tentu pada ayahnya yang memperpanjang proses
berpolitik ini sangat-sangatlah ditolak, sangat-sangat brutal, sangat-sangat buruk gitu, berhasil, maka kita gunakan momentum ini karena supaya juga jalannya roda pemerintahan yang segera akan dilantik, ya, bahwa kemudian akan ada wakilnya atau tidak pada saat ini, itu saya kira urusan nomor dua, ya, apakah setelah pelantikan. Jadi sementara bisa saja di kantor-kantor kalau harus pasang foto itu ya satu dulu aja lah. Yang satu nanti kosong, tunggu keputusan kehendak dari masyarakat atau pemerintah yang akan datang. Dari Pak Rizal Fadila, kami mohon untuk memberikan usulan teknis juga nih, closing statementnya untuk memuluskan keinginan rakyat tadi untuk membatalkan Gibran sebagai Wapres. Ya, pertama dari sisi keagamaan, menurut saya ini masalah yang prinsip. Idza wusidal amru bi ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau seseorang itu melakukan sesuatu yang bukan kapasitasnya, maka tunggu saat kehancurannya. Jadi kalau dari sisi spiritualitas kita, gitu kan, keagamaan kita, ini adalah pencegahan bahwa kalau Gibran dipaksakan dengan kualifikasi ketidakmampuan dan di luar kapasitasnya, tunggu kehancurannya. Gitu, ini aspek imani, gitu kan. Ada juga ayat Qur'annya, la tatahidul kafirina auliya min dunil mu'minin aturiduna antaj'alulillahi alaikum sultanan mubina. Jangan kau pilih orang yang tidak mendahulukan aspek keagamaan, keimanan, gitu kan, dan milih yang lain dengan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Aturiduna antaj'alulillahi alaikum sultanan mubina. Inginkah itu jadi alasan Allah menurunkan kekuasaannya yang nyata? Gitu. Jadi apa kita pancing Allah, gitu kan, supaya menurunkan kekuasaannya, menghancurkan bangsa ini, gitu kan, gara-gara kita salah memilih pemimpin. Saya kira ini nilai spiritualitas kita. Kemudian dari sisi kenegaraan, ketatanegaraan, ini kesempatan baik buat MPR baru untuk menunjukkan kualitasnya yang berbeda dengan MPR yang lama. Apalagi kalau mau ditarik lagi ke maunya the founding fathers mengenai MPR. Itu kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya, kan begitu oleh MPR. Sebetulnya spiritnya harusnya MPR adalah mengembalikan marwahnya. Meskipun dia tidak menjadi lembaga tertinggi, yang itu harus jadi misi juga, mengembalikan lagi sebagai lembaga tertinggi. Taruhlah tidak, tapi dia punya kewenangan penuh sekarang dalam konteks melantik dan tidak melantik, gitu. Presiden dan wakil presiden, kewenangan ini gunakan, gitu, untuk menunjukkan dia berbeda, gitu kan, dengan MPR yang lalu. Ini ada marwah, ini punya martabat, ini betul majelis permusyawaratan rakyat, ya, implementasi dari pasal 4 atau sila 4, itu kan, Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini momentumnya, gitu. Jadi ujian pertama MPR setelah dilantik adalah tidak melantik Gibran. Itu sukses pelantikan MPR kemarin. Tapi kalau melantik Gibran berarti pelantikan kemarin gagal. Itu bahwa sebenarnya MPR podo wae, sarua wae, yang nu baheula. Itu kan tidak ada perbedaan. Jadi ini menurut saya momentum, kesempatan, gitu kan, untuk mengembalikan marwah martabat lembaga perwakilan rakyat yang namanya MPR.
Nah, kemudian selanjutnya tentu saja kita semua sudah memahami bahwa kalaupun dipaksakan Gibran gitu kan yang cacat sempurna tadi gitu ya, maka akan menjadi beban termasuk buat Prabowo. Kita bisa merasakan begitu dilantik, besoknya orang berbondong-bondong datang ke MPR. Bukan untuk mensupport, tapi menggoyang-goyang MPR. Dan menggoyang-goyang presiden. Jadi jangan bicara 100 hari kerja gitu kan presiden. Gitu. Nggak perlu 100 hari. Mungkin seminggu, 3 hari saja sudah punya masalah besar karena kebodohan mengambil kebijakan gitu yang tidak aspiratif gitu kan, yang tidak sesuai dengan spirit bagaimana seharusnya konstitusi ditegakkan dan bagaimana seharusnya hukum juga ditegakkan dan bagaimana moral dan agama menjadi basis daripada kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Saya kira ini adalah warning gitu. Jadi bolehlah yang penting lantik dulu, tapi tidak seenteng itu gitu. Bukan yang penting lantik dulu, nggak bisa. Begitu dilantik urusan jadi panjang gitu. Untuk mengimpeachnya saja menurut pasal 7A 45 itu harus ke DPR. DPR harus sepakat dulu, harus ke MK. Kita tahu juga bagaimana MK. Harus baru ke MPR lagi. Jadi prosedural itu berbelit gitu, lambat. Kedua, rakyat tidak akan sabar gitu kan. Berarti tadi bahasa Pak Marwan, berbondong-bondong orang datang gitu. Kalau menurut saya begitu dilantik juga, maka itu adalah magnet gitu, magnet untuk datang rakyat ke DPR, ke MPR gitu kan, untuk menuntut sesuatu atas ketidaklayakannya gitu kan, orang yang memimpin bangsa dan negara. Kita tidak rela bangsa dan negara ini dipimpin oleh Gibran Fa. Saya kira ini maksudnya Pak Lim. Ya, baik. Luar biasa dari Mas Rizal ya, walaupun kelihatan tegas, tetapi kita jadi adem karena beliau mengingatkan bahwa pesan moral atau pesan agama. Tapi saya kira pesan agama ini sangat universal dan semua dipahami. Apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Tentu kita tidak menghendaki kehancuran negeri kita. Nah, siapa yang mengatakan bahwa atau yang menilai bahwa Gibran itu punya suatu keahlian? Ya. Yang ada adalah bagaimana cacat moral etik ya, yang sangat tidak pantas, bocil ya, yang masih beberapa tahun yang lalu sudah membuat Fufu itu. Ucapan-ucapannya itu sangat asusila, luar biasa kepada yang kepada seseorang yang ternyata menjadi presidennya dia. Kita tidak ingin memanas-manasi presiden untuk mengambil tindakan karena tidak sukaan, tetapi secara hukum, secara undang-undang sudah jelas-jelas tidak layak untuk dihitung. Baiklah, sepatah dua patah kata dari Pak Narto untuk closing statement terhadap sangat penting. Ini general gagah. Terima kasih Om Lip. Saya juga cuma menyitir apa yang disampaikan Pak Rizal tadi. Tunggulah kehancuranmu kalau kau mempercayakan Bukan pada ahlinya. mengelola negara ini bukan pada ahlinya. Dan saya yakin kita di sini semua termasuk rakyat nggak pingin hancur, nggak pingin hancur. Karena itu kita harus tolak Gibran karena dia bukan ahlinya. Cukup banyak ahli di Indonesia. Ketidakahlian, kalau nggak bilang kedunguan Gibran, kita lihat dari akun Pupu Papa. Di situ terlihat, terbaca bagaimana dungu, bagaimana tak bermoralnya, bagaimana tak beradabnya dia itu. Itu pun dia masih menambah lagi kedunguannya. Yaitu
Dia menghapus katanya 2.100 akun. Dikira nggak ada orang tahu itu. Kan dulu itu. Dan bohong. Habis itu diganti lagi namanya dengan selamat. Habis itu tak diakui. Tapi adiknya ngakui. Dari situ kelihatan kalau dia tuh pembohong kronis. Kayak bapaknya. Kayak bapaknya. Dan saya ingat nasihatnya Pak Ustadz Agim. Orang sekali berbohong akan berbohong terus untuk menutup kebohongannya. Buntutnya kita yang hancur. Nah, karena itu pada kesempatan ini mungkin perlu saya sampaikan dugaan saya. Yang mengendaki Gibran itu dilantik kalau nggak keluarganya, orang yang cari makan dari dia, atau orang yang berotak kotor. Sama-sama berotak kotor. Kenapa saya kira orang berotak kotor? Orang-orang mau otak kotor gitu, pikirannya begini. Gua senang kalau pemimpin gue tolol. Gampang gue manfaatkan. Ini orang-orang otak-otak kotor. Iya. Mungkin dia jenderal. Mungkin dia profesor doktor. Tapi karena otaknya kotor, dia dukung orang yang sudah jelas cacat segala-galanya gitu. Nah, makanya itu kesempatan siang ini saya coba menggeliti hati masing-masing. Untuk berpikirlah kita yang waras, yang sehat, yang jujur. Demi kelangsungan negara kita yang tercinta ini. Demi kelangsungan anak cucu kita ke depan. Kita sudah malu ketinggalan dengan negara dari sekitar kita. Kita merdeka paling tua. Tapi nyatanya kita tidak paling bagus. Saya ingat Malaysia dulu impor guru dari Indonesia tahun 70-an. Sekarang dia jadi guru kita. Contoh itu aja saya. Nah, karena itu marilah kita saudara-saudara sebangsa setanah air untuk jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Dan kepada pemerintah yang akan datang, saya kemarin sudah dengar dari salah satu tokohnya akan membentuk kabinet profesional. Kita rakyat akan melihat itu. Apakah dia diangkat tetap politisi? Boleh kalau politisi itu memang profesional pada bidangnya. Tapi kalau politisi yang sudah tercatat koruptor masih dipakai, tak lagi ya ada harapan yang menjanjikan kita yang bisa lebih baik. Ya, karena dia udah mengatakan akan disusun kabinet jangan kabinet. Intinya tapi ya ini baru informasi. Saya lihat nama-nama itu nama politisi bagi-bagi politisi. Kalau politisi itu jujur dan bersih selama ini, oke, kita setuju. Tapi kalau politisi sudah punya cacat, sudah punya catatan, apa mau diharapkan? Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Om Lim. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, saya kira cukup lengkap ya pembicaraan kita pada siang hari ini. Semoga kita semua atau para elemen, para tokoh berhasil bertemu dengan MPR untuk memutuskan yang terbaik ya. Supaya kita jangan ikut-ikutan menjadi orang yang kemudian menjadi hilang akal sehat kita gitu ya. Sebagaimana seorang menteri ya membela-bela menyatakan bahwa ini bukan punya akun dari Gibran. Ada lagi seorang profesor mengatakan ini harus dimaafkan. Ini akan menjadi runyam kalau orang yang tidak tahu mengetahui atau hanya bela-membela. Kita ini untuk melangsungkan sebuah awal pemerintahan yang datang. Semoga kita jadi bertemu dengan para pimpinan kita di DPR MPR untuk bisa melakukan dalam waktu dekat ini rembukan lah ya, bukan rembukan tapi mendudukkan persoalan ya tentang Gibran ini karena ini bukan berarti ada kebencian, tapi kita jadikan Gibran ini menjadi pasien masyarakat Indonesia. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.